warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2020 KDOD LAN Samarinda. Kali ini saya akan mereview materi terakhir yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi mengenai Wall of Government. Keberagaman Indonesia dalam konteks suku bangsa, agama, keyakinan itu menjadi kebinekaan yang mempunyai dua sisi yang berbeda satu sama yang lain. Begitupun dalam pemerintahan, keberagaman pun juga mewarnai sektor yang relatif berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antara sektor alami serta mendorong adanya perbedaan visi dan misi serta orientasi masing-masing sektor yang pada akhirnya akan mendorong adanya kompetensi dan persaingan antar sektor. Nah, Wall of Government sendiri menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Wall of Government merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Mengapa Wall of Government itu? Nah, beberapa alasan mengapa Wall of Government sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Antara lainnya ada faktor eksternal, faktor internal, dan keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. WOG menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami penting keberagaman dari seluruh guna mencapai tujuan bersama. Sikap perilaku dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang mendasar dan yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WOG, baik dari sisi penataan institusi formal atau informal, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan ini dapat dilakukan jika jumlah lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau atau manageable. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yaitu yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian terkait. Salah satu cara WFG, lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Terakhir, koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Nah, nilainya dari WOG itu kolaborasi, kerjasama, sharing, dan koordinasi. Nah, yang biasanya terjadi dalam unit kerja, terjalinnya kerjasama antara bawahan dan atasan, terus melakukan komunikasi dengan atasan atau rekan dalam membahas pekerjaan, terus melakukan koordinasi dengan atasan saat
yang membuat pekerjaan atau berkoordinasi dalam membuat satu pekerjaan dengan atasan. Sekian materi yang saya berikan, review dari materi oleh Bapak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.